ternyata air dari sumur bor. Nah, ini tuh lagi viral banget karena masyarakat pada kaget. Ternyata air aqua itu bukan dari sumber mata air yang ada di gunung, melainkan dari sumur bor. Gimana penjelasan lengkapnya? Yuk langsung aja kita ke pembahasannya. Awal mula berita ini muncul adalah ketika Kang Deddy Mulyadi mengunjungi salah satu pabrik aqua yang ada di Subang, Jawa Barat. Tepatnya di PT Tirta Investasi Subang. Sebenarnya Kang Deddy kesana tuh bukan untuk mempertanyakan soal sumber mata air aqua guys, melainkan mempermasalahkan soal mobil truk yang mengangkut aqua ini. Tapi malah jadi ketahuan kalau aqua itu bersumber dari sumur bor. Nah, buat teman-teman yang mau langsung ke pembahasan tentang air aqua dari sumur bor, langsung aja ke menit ini. Soalnya sekarang aku mau bahas soal mobil truk dulu yang lagi dibahas sama Kang Deddy. Kenapa aku bahas ini? Karena ini lebih penting, lebih menarik daripada aqua dari air sumur bor. Jadi beberapa waktu lalu ada sebuah mobil truk yang mengangkut aqua menabrak 3 orang hingga tewas. Nah, hal ini diakibatkan oleh rem blong. Nah, di situ Kang Deddy mikir, kenapa perusahaan aqua mobil truknya bisa rem blong gitu? Emang tidak dicek secara berkala gitu kendaraannya apa gimana? Nah, makanya disusul atau disilaturahmiin gitu pabriknya. Pas dicek ke sana, ternyata bener aja, mobil truk yang mengangkut aqua ini ternyata ada beberapa yang berusia 15-20 tahun. Nah, sedangkan ini kan mobilnya tuh jalan setiap hari gitu. Jadinya, meskipun umurnya 15 atau 20 tahun, ini tuh kemasuk kategori tua gitu karena dipakai setiap hari. Selain itu, ternyata ada juga sebuah pelanggaran yang dimana beban yang diangkut itu tidak sesuai standar. Ini melanggar peraturan berkendara, guys. Nah, gini nih. Nah, salah satunya adalah mobilnya bapak ini yang pada saat itu memang ada di TKP. Nah, mobil ini tuh, mobil besar ini hanya bisa menampung 5.000 kg beban. Tapi ternyata si aqua yang di belakangnya itu sebanyak apa cik guys? 13.000 kg. Ini tuh 2,5 kali lipat gitu dari beban yang bisa ditampung sama mobilnya. Kebayang gak sih efeknya gimana? Karena kalau misalnya bebannya itu memang tidak sesuai standar, bisa aja yaitu remblong, terus mengakibatkan jalanan cepat rusak, mengakibatkan fungsi-fungsi mesin yang ada di mobil tersebut juga cepat rusak. Jadi ya bisa aja kecelakaan. Terus kalau dilihat-lihat di pabrik itu tuh mobilnya gede-gede banget guys, bukan truk biasa gitu, tapi pusok gitu ya, kayak gini-gini tuh. Dan ini sangat berkemungkinan untuk merusak jalan. Dan FYI ya guys, ternyata di sekitar pabrik itu tuh, ya kan itu kan pegunungan ya di Subang itu, di pabrik aqua yang lagi didatangi sama Kang Deddy. Nah, orang-orang mobil-mobil yang cuman ngelewatin daerah tersebut, mobil gedenya tuh cuman mobilnya si aqua gitu. Jadinya kalau jalan ini rusak, berarti kemungkinan besarnya disebabkan oleh mobil-mobil si aqua ini. Nah, oleh karena itulah Kang Deddy datang ke pabrik ini untuk mendiskusikan lah ya, supaya tidak terjadi kecelakaan ataupun perusakan jalan. Nah, ada pun beberapa permintaan atau perintah Kang Deddy, yaitu merubah mobil-mobil aqua yang ada di lokasi tersebut ya, khususnya diganti ke mobil-mobil yang lebih kecil gitu. Bukan mobil bak, tapi mobil truknya yang biasa lah gitu, jangan puso-puso nu rada sedeng lah gitu, supaya nggak terlalu merusak jalan. Terus yang kedua, permintaan Kang Deddy adalah bebannya juga harus disesuaikan sama kapasitas mobil tersebut. Jangan sampai hal yang tadi udah kita jelasin itu terulang lagi, karena ini bisa banget menyebabkan kecelakaan. Nah, kalau kalian penasaran kenapa sih Kang Deddy meniserisih ini gitu, takut banget jalan Jawa Barat rusak sama truk-truknya aqua, jawabannya sebenarnya masuk akal banget guys. Dimana ternyata proyek-proyek Kang Deddy itu beneran banyak banget. Nah, salah satunya kalau di tahun ini beliau itu pengen ngeperbaikin jalan-jalan provinsi, terus tahun berikutnya pengen memperbaiki jalan-jalan desa, tahun berikutnya lagi pengen memperbaiki rumah-rumah, tahun berikutnya lagi apalah, tahun berikutnya lagi apalah gitu ya. Nah, Kang Deddy itu berharap jalan provinsi itu awet minimal 5 tahun. Nah, kalau misalnya jalan provinsi ini awet minimal 5 tahun, setidaknya Kang Deddy bisa melakukan proyek-proyek lainnya gitu, yang tadi itu yang udah kita sebutkan. Nah, kalau misalnya 2 tahun udah rusak gitu ya, nah berarti proyek yang tadi kita sebutkan itu akan gagal gitu, karena kan balik lagi ke proyek awal, yaitu perbaikan jalan provinsi. Nah, permintaan Kang Deddy yang 2 tadi tuh sebetulnya memang berpengaruh besar bagi pabrik aqua. Kenapa? Karena pertama, kalau truknya gede jadi kecil-kecil, berarti itu harus banyak mobilnya, terus harus banyak supirnya. Istilahnya berarti harus banyak pengeluarannya. Karena kan yang tadinya misalnya hanya menggaji 1 supir, sekarang menggaji 3 supir.
Nah, Kang Deddy langsung waktu menyinggung soal sumber air. Karena gimana pun juga, ya ini mah logika orang TK juga bisa masuk nih. Kalau pabrik air ya, kayak aku gini, pasti bahan bakunya gratis dong. Karena kan ini milik Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Nggak, maksudnya tuh, kalau misalnya pabrik garmen, itu kan pasti ada kain yang harus dibeli, lem yang harus dibeli. Sedangkan ini pabrik aqua air gitu. Beli ke siapa? Enggak, gratis. Dan emang udah dikonfirmasi kalau ini tuh emang gratis. Nah, karena gratis inilah itu artinya Aqua itu punya untung yang besar. Sehingga kalau untungnya besar, bisa atuh menerima atau mematuhi permintaan pemerintah Kang Deddy yang tadi. Nah, karena pada saat itu lagi ngomong-ngomong sumber air, nah nanya lah tuh Kang Deddy, di mana cina sumber airnya? Tadi Pak di belakang. Nah, terus mereka tuh balik lagi dan Kang Deddy juga di situ baru tahu kalau sumber air yang di Aqua itu ternyata dari sumur bor. Jadi bukan cuma kita doang yang kaget, Kang Deddy juga selaku gubernur itu tuh gak nyangka gitu kalau Aqua itu ternyata sumbernya dari sumur bor, bukan dari sumber mata air di pegunungan. Nah, di sini aku berusaha untuk senetral mungkin ya guys, karena bagaimanapun ketika kita melihat sebuah masalah itu kita harus objektif. Nah, aku sampai lihat semua iklan-iklannya Aqua, dan ternyata dari beberapa iklan Aqua yang aku tonton itu emang gak pernah gitu Aqua ngomong bahwa sumber airnya dari mata air di pegunungan. Coba deh kalian cek satu-satu iklan Aqua, apakah gitu ada yang menyebutkan hal tersebut. Nah, kalau ada coba klik di kolom komentar gitu linknya, aku mau lihat. Kenapa? Karena aku ngerasa gitu pernah dengar atau pernah nonton bahwa Aqua itu bersumber dari mata air di gunung gitu. Kayaknya gitu di otak aku tuh kayak pernah lihat iklan kayak gitu. Tapi pas aku cari-cari, aku gak nemu-nemu. Yang ada tuh cuman kayak gini doang. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan dari lingkungan yang mudah tercemar. Nah, jadi Aqua tuh statementnya gitu doang gitu, gak ada yang ngomongin dari mata air pegunungan, melainkan dari gunung-gunung yang terpilih yang lingkungannya tidak tercemar. Dan kalau kayak gini, statement ini bener guys, karena dari beberapa lokasi pabrik Aqua ini emang lingkungannya tuh pegunungan yang emang bagus gitu, jauh dari pabrik-pabrik yang mudah mencemarkan aneh-aneh gitu, virus-virus atau bahan-bahan kimia. Jadi memang bisa terjamin kualitasnya. Nah, untuk masalah ini karena viral banget dan masyarakat kaget banget, Aqua juga melakukan klarifikasi ini langsung dari website resminya Aqua yang ini. Ini tuh panjang banget. Nah, kalau di sini aku cuma ngomongin hal-hal pentingnya aja. Yang pertama adalah Aqua memang mengakui kalau sumber mata air Aqua itu memang dari sumur bor, bukan dari mata air. Nah, seperti yang udah aku omongin tadi ya, bahwa emang Aqua tuh gak pernah ngomong karena mereka itu dari sumber mata air gitu. Mereka cuma ngomong kalau itu airnya dari gunung, dan emang dari gunung guys, itu kan sumur, tapi sumurnya ada di gunung. Tapi meskipun ini sumur bor, kalian jangan mikirnya ini tuh sumur bor yang ada di rumah-rumah gitu, sumur dapur. Enggak, ini beda banget karena kedalamannya juga minimal 60 sampai 140 meter. Jadi ini tuh bukan dari air permukaan atau air tanah dangkal kayak sumur-sumur bor kita gitu, orang-orang rumahan gitu. Nah, air ini tuh disebut sebagai aquifer. Ini terlindungi secara alami oleh lapisan kedap air sehingga bebas dari kontaminasi aktivitas manusia dan tidak mengganggu penggunaan air masyarakat. Yang kedua, proses produksinya juga ini tuh terstandarisasi, jadi terjamin higienis. Jadi mual bisa disamain sama sumur-sumur yang ada di rumah, karena gimana pun juga kalian pernah gak sih lihat Aqua gitu ada yang utek-utek putih gitu, ada yang utek-utekan di dalam airnya? Gak pernah kan? Nah, termasuk aku juga gak pernah nemuin hal itu di kemasan Aqua. Tapi aku juga pengonsumsi air galon 5.000-an. Nah, kalau di situ emang aku sering gitu ketebu kayak mau minum, dilihat dulu nih gelasnya, karena kita kan parno ya. Ada tuh yang utek-utek warna putih atau kayak merul-merul warna hijau gitu. Nah, kalau nemu air kayak gitu, aku langsung retur sih. Tapi kalau aku nggak pernah nemu. Terus guys, kalau Aqua ini sumbernya bener-bener dari sumber mata air pegunungan, itu tuh nggak akan cukup guys. Kenapa nggak akan cukup? Karena Aqua ini adalah pabrik yang sangat besar gitu. Produksinya menyebar di mana-mana gitu ya di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Kalaupun si gunung ini cukup buat produksi, pasti mau cukup yang warga sekitar. Makanya ini tuh merupakan sebuah pilihan yang bijak gitu, milih buat nyumur bor yang dijerok banget daripada harus dari sumber mata air yang nantinya tuh mengganggu masyarakat sekitar.
sekitar. Nah, terus muncul lagi nih pertanyaan dari Kang Dedi, yaitu kalau misalnya di sumur sedalam ini, apakah ini berpengaruh ke pergeseran tanah? Nah, ternyata hal ini juga udah diklarifikasi sama Aqua. Jadi berdasarkan kajian bersama UGM, penggambilan air dilakukan secara hati-hati dan tidak menyebabkan pergeseran tanah atau longsor. Namun, faktor lain seperti perubahan tata guna lahan dan deforestasi juga berpengaruh. Intinya, proses aqua nyumur bor ini juga didampingi oleh ahli geologi dan dari beberapa universitas terpercaya. Jadi, mual gitu sampai ngerusak tanah yang ada di sekitar, kecuali memang ada pengaruh lain, misalnya bencana alam, gempa, dan lain-lain. Tapi by the way, pertanyaan Kang Dedi ini bener-bener aku apresiasi banget karena kelihatan banget gitu cinta tanah air. Ketika tahu tanahnya dibor gitu sama pabrik, dia langsung bertanya, apakah ini mengganggu pergeseran tanah gitu? Sepeduli itulah beliau kepada masyarakat Jawa Barat. Nah guys, jadi itu dia penjelasan tentang air aqua dari sumur bor yang lagi viral ini. Semoga penjelasan aku membantu teman-teman, dan mungkin teman-teman di sini ada juga yang sama kayak aku gitu. Jadi berhalusinasi atau pernah berpikir bahwa aqua itu pernah ngomong airnya dari sumber mata air, padahal aku cari-cari mah gak ada guys. Jadi kalau kalian nemu, please banget ini mah komen di kolom komentar lah gitu, aku nemu videonya. Soalnya aku penasaran banget, kalau misalnya Aqua pernah mengeluarkan statement itu, berarti Aqua bohong dong. Tapi selama ini sih aku lihatnya enggak ya. Tapi by the way guys, kalian kalau misalnya mikir aku buzzer ataupun endorse, enggak ya guys ya. Aku itu, jangankan Aqua, aku tuh kan aku udah ngomong kalau aku tuh pengguna air galon 5 ribuan. Oke deh guys, segitu dulu aja video kali ini. Thank you banget buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Habis itu share ke seluruh media sosial yang kalian punya. Oke, thanks for watching. See you on next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.